Seringkali memantau sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya baik di media massa atau media elektronik itu dulu didakwakan oleh Kapolda bahwa ada 5 orang yang terus agak guyon dikit dulu ya, ya. Biar nggak terlalu serius. Ya, Pak. Jadi ahli mengatakan visum yang baik itu seperti apa, bagaimana prosesnya. Terus kalau dia menggunakan foto harus memenuhi kaidah fotografi forensik dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan cerita itu digabungkan, maka seluruh visum yang ada tidak memenuhi syarat yang dihadirkan, melanggar. Karena dia melanggar, maka tidak bisa menjadi alat bukti yang sah sebagai surat. Sidang hari ini. Sidang hari ini ahli dari penasihat hukum. Ya. Ahli memberikan pendapat. Ahli memberikan pendapat terkait peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Gitu, Mas. Jadi ada beberapa pendapat tadi malah kita nilai mendukung pembuktian kita. Pendapat ahli ini yang mendatangkan dari pihak dari penasihat hukum. Penasihat hukum Mas Begi. Iya. Ya, dari setelah didatangkan penasihat ahli hukum pakar hukum forensik dokteran. Nah, itu otomatis menurut Pak Firdaus tentang tanggapan yang terdahulu kira-kira gimana, menguatkan menurut Pak Firdaus atau mengukuhkan yang mana gitu? Menguatkan, ada beberapa poin keterangan ahli menguatkan keterangan pembuktian yang kita ajukan. Keterangan ahli saksi hari ini ya, menguatkan. Ada beberapa poin yang menguatkan. Ada beberapa poin yang menguatkan bahwa terkait keterangan ahli yang kita hadirkan sebelumnya. Iya. Terus selanjutnya ini pertanyaan kami sebagai keluarga besar masyarakat di Surabaya, kalau ketemu itu saya nggak bisa jawab. Ini saya seringkali memantau sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya baik di media massa atau media elektronik itu dulu didakwakan oleh Kapolda bahwa ada 5 orang yang didakwakan menjadi korban. Ini sampai sidang sekarang sampai 20 ini kenyataannya kan yang dihadirkan menjadi korban 1 orang. Betul, Pak? Ini memang perkara ini, Mas, laporannya 1 orang, perkaranya 1 orang. Korban-korban dakwaan yang diajukan berapa? Ya, tetap satu berarti orang. Yang simpang siur masyarakat dari Kapolda itu salah, Pak? Tidak ada simpang siur. Korban-korban yang lainnya memberikan keterangan di persidangan. Dia mengaku sebagai korban. Nah, untuk menjelaskan perbuatan terdakwa kepada korban yang memberikan pelaporan gitu loh. Jadi bukan korbannya cuman dalam berkas perkara yang membuat laporan memang 1. Yeah. Tapi korban-korban yang lain itu hadir di persidangan memberikan keterangan, memperkuat pembuktian bahwa dia juga sebagai korban, dia juga mengetahui peristiwa yang dialami oleh korban pelapor gitu. Ini yang saya dengar kemarin itu saksi yang dihadirkan tuh tidak mengetahui sendiri. Gimana itu? Dari mana sampai dapat? Setelah informasi. Jadi gini, Mas, perbuatan asusila, perbuatan asusila itu memang mana ada saksi yang melihat atau mengetahui sendiri. Pasti testimoni auditu namanya. Yeah. Saksi yang melihat atau mendengar, atau ada saksi yang persesuaian. Tidak pernah ada perbuatan asusila itu dilakukan oleh tersangka itu di tempat layak umum, orang yang melihat langsung, tidak akan terjadi perbuatan itu. Pasti nanti yang rangkaian perbuatan itu disesuaikan dengan keterangan saksi. Itu persesuaian petunjuk nanti jadinya, alat bukti petunjuk. Yeah. Itu. Terus saksi yang sebagai menurut PH itu saksi kunci yang dimintakan supaya hadir membuka perkara ini dengan jelas. Seperti apa ini nggak bisa dihadirkan? Nggak ono saksi kunci itu, keterangan saksi kunci itu nggak ono, Mas. Kualifikasi saksi kunci itu ono. Saksi kunci yang benar-benar korban yang menjalani peristiwa itu. Korban maksudnya? Yang sekarang yang menjadi sidang ini kan ada yang menjadi korban toh. Nah, itu otomatis
dari dakwaan itu kan ditulis. Sudah kita hadirkan semua. Sudah. Saksi-saksi penuntut umum sudah hadir semua. Kami menganggap cukup. Jadi beban pembuktian itu udah pada jaksa. Jaksa menyatakan cukup, berarti sudah. Cukup. Berarti menurut JPU saksi-saksi yang dihadirkan ini selama ini dinyatakan cukup gitu ya. Makanya tidak mau menghadirkan itu dinyatakan cukup. Tidak ada pernyataan tidak mau. Kemarin mendapat permintaan dari penasihat hukum untuk menghadirkan satu saksi yang bersangkutan tidak bersedia hadir karena 168 alasan ada hubungan perkawinan dan sebagainya. Dan itu diterima majelis hakim. Penasihat hukum keberatan dicatat pada berita acara. Nanti kita lihatlah putusan hakim seperti ya, masalahnya ini saya dengar dari saksi yang kemarin dihadirkan, saksi dari terdakwa itu bahwa sebelumnya korban yang dinyatakan korban ini sudah pernah berhubungan dengan pacarnya gitu. Nah, itu fakta materi tidak bisa saya komentari Mas. Itu sidangnya tertutup. Saya tidak bisa menyampaikan itu di layar umum ya. Pokok perkara saya tidak bisa cerita. Itu materi pokok perkara. Oke, nanti ini untuk selanjutnya sidangnya gimana besok itu, Pak? Masih saksi dari penasihat hukum. Oh, dari penasihat hukum masih satu. Masih mau menghadirkan saksi katanya. Oke. Ya. Sampai hari Jumat selanjutnya. Iya, jadwalnya sampai hari Jumat. Terakhir putusan dari apa, Pak? Kira-kira? Putusan masih lama. Oh, masih lama. Masih ada tuntutan, ada pledoi, ada replik, ada duplik. Baru iya. putusan. Berarti belum Senin depan kira-kira belum. Belum. Oke, makasih Pak Firdaus. Ya. Oke, Mas. Dikit aja lah Pak. Apa hari ini agendanya? Aduh, agenda saksi ahli, ahlinya ahli urusan visum. Nah, terus Agak guyon dikit dulu ya. Iya. Biar nggak terlalu serius. siap Pak. Jadi ahli mengatakan visum yang baik itu seperti apa, bagaimana prosesnya, terus kalau dia menggunakan foto harus memenuhi kaidah fotografi forensik Ya. dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan cerita itu digabungkan, maka seluruh visum yang ada tidak memenuhi syarat yang dihadirkan, melanggar. Karena dia melanggar maka tidak bisa menjadi alat bukti yang sah sebagai surat. Itu sih. Bidang selama ini yang diajukan saksi sebelumnya visum-visum gimana? Iya, artinya kan terkait. Tadi menarik itu. Jadi kalau robekannya 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu robekan karena rangsangan. Kalau paksaan 10, 11, 12, 1, 2. Itu pasti ya. Itu iya, ini pengalaman dia. Kalau orang istilahnya berontak, menolak itu robekannya pasti di situ. Tapi kalau karena rangsangan itu kan ada pelumas dulu, ada apa dulu. Jadi maka robekannya di sektor sini gitu loh. Wah, ternyata hasilnya itu pun juga masuk. Berarti nyambung dengan yang omongan itu. Omongan saksi kan itu. Itu robekannya di sana. 69. Terus dia ada yang satu lagi 13. Yang 13 dia bilang enggak ada robekan 13. Makanya ini on juga. Dokter yang buat. Iya Pak. Robekan 13 enggak ada. Nggak ada robekan 13, tapi itu kan ada. Mentok di 12. Jadi 1 sampai 12. Jadi singkatnya saksi yang didakwakan visum sebelumnya itu ini ahli yang sekarang bisa mementahkan. Woi, sangat. Ini kan pakarnya visum. Karena dia kepala lab forensik kan. Memang kerjanya bikin visum dari orang mati sampai orang hidup. Oke, Pak. Istilahnya ahlinya ahli yang kita datangkan. Siapa namanya? Pak Abdul Aziz ya. Iya, Abdul Aziz. Pak, ini berkaitan dari masyarakat banyak yang terutama daerah Surabaya ini menanyakan dakwaan tuh 5 orang, tiba-tiba hanya 1 ternyata yang terbukti dalam persidangan, terus selanjutnya seperti apa ini Pak? Ya nguap kayak kapur barus. Kasusnya menguap kayak kapur barus. Getabrus. Iya Pak, Getabrus. Ya ini kan semakin membuktikan ada yang nggak beres kan. Iya. Terus yang kemarin dari kuasa hukum PH ini Mas Bekian mengajukan saksi harus dihadirkan, tetapi sampai sekarang saksi kunci nggak mau hadir juga. Sudah diputuskan sama hakim, sudah dilindungi semua jaksa sama hakim, nggak dihadirkan. Padahal itu kan membuka motif itu kan. Iya. Membuka motif kenapa kasus ini bisa ada, sehingga semua orang paham. Bukan apa yang muncul, tapi apa yang di belakang itu. Tapi tampaknya banyak kekuatan besar yang melindungi. Walaupun 160
KUHP sudah mengatakan harus dihadirkan. Untuk pembuktian selanjutnya untuk menguatkan dari dakwaan Ada ini masih ada lagi Masih ada. 2 kali ya, Kamis sama Jumat. besok ada Pak? Ada. Rabu sama Kamis. Ya, Kamis Jumat. Kamis Jumat. Senin lagi Mas Beki. Oh Mas Beki. Ya. Kalau besok saksi ahli Mas Yan? Nah, adalah saksi besok. Besok ada. Jangan dulu dibilang nih. Oke. Iya ya Pak. Nih, beliau dengar nanti saya nggak enak. Iya Pak. Kalau dia ngawal. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Urusan politik sekarang urusan Terima kasih Pak. ya. Pak, Ya. Pak Gede kalau lihat jalannya persidangan sampai saat ini, yakin Pak Gede lolos si siapa namanya? Mau pakai Gede. apa nih? Hukum apa? Kalau masalah predator seksual lolos. Nah, kalau predator itu berarti jumlah korbannya banyak ya? Iya. Dakwanya 1. Tanya jaksa tuh. Berarti kan nggak lolos. Itu tanya jaksanya berapa korbannya, Pak? 1. Menang besar. Selamat dulu pasti lolos. Pasti menang. Berani ya.